Halo Yunonun. Yunona. Kenapa sih gue? Lu ngamar dulu. Oke. Maximer. Plot filmnya itu adalah tentang Matt and Mo. Matt and Mo ini mereka tuh bersahabat dari TK lah, dari SD. Mereka tuh bersahabat dari SD yang sampai SMP itu mereka masih berteman gitu. Tapi ya perasaan mereka yang inevitably umur 17 itu mereka udah punya perasaan yang berbeda di as opposite sex gitu. Dan konfliknya itu sih resolve di situ sih, gimana mereka perubahan puberty lah, it's a normal thing I guess. Tapi at the same time Mo dan Matt ini nggak bisa mengungkapkan perasaan mereka ke masing-masing gitu, because mereka tuh kenal dari kecil. Jadi mereka itu malah justru ketemu dengan orang lain, orang ketiga dan keempat, Gue berperan sebagai Seth itu adalah sahabatnya Matt. Jadi di sekolahan itu kita satu geng, ada di novel sebenarnya udah berenam, tapi di film ini ada berlima. Nah, Seth itu karakternya lebih ke jahil, rusuh, petakilan, dan apa ya. Tapi walaupun kita juga emang ada konflik, persahabatannya juga ada konflik. Tapi in the end Seth dan sahabat-sahabat yang lainnya tetap care sama hubungannya Matt sama Mo. Ya, dan aku berperan sebagai Maxim. Udah Matt ya nih. Oh my god. Aku Maxim. Berperan sebagai Matt. Kalau merah loh. Aku Maxim berperan sebagai Matt. Matt itu adalah anak umur 17 tahun yang lumayan mature buat umurnya, yang tahu apa yang dia mau lakukan di masa depan, tapi merasa dilema untuk meninggalkan Mo sendirian. Soalnya mereka berdua itu lumayan codependent, apalagi Mo gitu yang sangat codependent terhadap Matt gitu. That's Matt. Oke, aku Josephine, aku berperan sebagai Reta. Di sini Reta itu cewek yang suka banget sama Matt. Terus dia itu dewasa, dia juga tomboy, dewasa dalam tingkah laku, terus pikiran juga, tapi dia ada sisi cemburu-cemburunya dikit. Terus dia juga kebalikan dari Mo, benar-benar kebalikan, dia mandiri, terus semuanya bisa sendiri, nyetir motor pun juga bisa gitu. Itu sih. Kalau gue Irsyad, gue berperan sebagai Reza. Reza itu seseorang pemuda yang latar belakang keluarganya kurang jelas dan kurang baik gitu. Jadi dia nggak bisa menjalankan masa depannya sebagai pelajar, tapi dia ngikutin passion dia, yaitu di bidang musik. Dia sampai nge-gig atau ngamen sana sini ke kafe-kafe gitu biasanya. Terus habis itu dia ketemu sama orang yang mau biayain dia sekolah musik, tapi harus ngikutin syarat dia. Nah, syaratnya itu harus ditonton nanti di filmnya. Aneh. Asik. Gue kebetulan masih SMA. Iya, masih dia doang nih yang paling tua. Gue tahu pasti ada yang ngomong kayak gitu. Ya nggak jauh banget lah kita ya, 20. Ya gue udah jauh banget. Dan 20, terakhir juga 27. iya. Gue 25 gue. Tapi gue udah lama sih gak mainin peran anak SMA sih sebenarnya sebelum Matt and Mo ini. Jadi kayak lumayan nostalgianya itu lebih kuat lagi, soalnya di sini kan memang kita mengalami karakter ini mengalami perubahan dalam perasaan gitu loh di antara cowok dan cewek gitu. Jadi ya agak ingat gitu deh zaman aku yang kayak mulai suka sama cewek di umur Orang Jepang. Lu merek mulu ya. Nanti kalau yang lihat, oh ternyata sih itu bener kan, Maxim dulu sukanya ini. Jadi nostalgianya tuh lebih kerasa di film ini daripada film-film yang sebelumnya aku mainin anak remaja. Kita udah lama banget cari Mo waktu itu, sebelum mereka produksi Matt and Mo. Memang udah ada plannya untuk syuting Matt and Mo, cuman belum dapat Mo-nya yang pas gitu loh.
dan Mo memang harus kuat at the same time ngemesin gitu. Dan habis itu kita akhirnya pacaran. Dan mereka tawarin Prilly, aku yang kalian mau tawarin Prilly buat Mo ya, maksudnya sure why not gitu. Dan ini juga ceritanya nggak, it's not that type of cerita yang kayak cuman karena kita pasangan kita akan main filmnya, yang bener ceritanya bagus juga gitu loh. Jadi we won't say no juga. Yang pasti chemistry building itu ya udah nggak perlu sebenarnya, so that's -1 lah buat job kita gitu. So buat kejutan, we weren't really surprised, soalnya pasti one day kita akan kerja sama lagi gitu. Tapi seru bisa main film bareng. Udah umur 25, udah gak bisa. Gue kalau pakai baju seragam tuh di kaca, gue ngeliat ngaca ini kayak gue kayak om berusaha untuk menjadi udah nggak terlalu cocok sih menurut aku. Tapi di film ini it's my last spurt gitu loh, yang untuk aku bisa mencocokkan itu. Untungnya karakternya Matt itu dia lumayan mature gitu kan. Jadi aku masih bisa ya. Dan Mo itu dia bisa overshadowkan maturity aku sama kemanjaan dia gitu. So yeah, and also Prilly kan she's a really good actress, jadi ya no doubt gitu loh aku bakalan bisa pull off Matt seperti itu. Banyak orang sih, misalnya banyak kru ya yang kayak pikir kita nggak terlalu pacaran gitu. Mungkin karena kalau sudah di set gitu kita kayak agak berjarak gitu, because we're pretty professional kan. Kita benar di dunia sendiri itu sih as a character kan. Jadi ya kita punya metode masing-masing gitu, which makes us a little bit like apart gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mengerjakan scene yang mungkin kita mau omongin tentang blocking atau dialog, ya pasti kita akan omongin gitu. So I guess the downside itu kita benar malah justru terlalu profesional gitu untuk kayak agak ngeglendot terus sih seharian, So we don't do that. Jadi ya kelihatannya kita nggak pacaran selama 18 hari. Woi, kita udah obrolin itu. Campaign promo kita itu semuanya itu Lu orang PR. semuanya itu jadi kalau kita misalnya lewatin 1 juta penonton, kita akan ngevlog di hari itu pun. Kita akan ngevlog 2 pemain di film kita yang akan ngedate bareng, which is Irsyad dan Josephine. karena mereka sama-sama jomblo. Lagi sama-sama jomblo. Jadi kalau tembus 1 juta nanti mereka ngedate bareng. Ngedate aja. Ya. Bener-bener ngedate dan berdua. Udah. Mereka udah nentuin tempat tau. Oh iya. Udah lu terima jadi aja. Nanti gue serahin buktinya. Udah nentuin tempat, so itu ya kan kalian pasti mau lihat dong pemain kita yang jomblo tadinya terus akhirnya kayak jadian gitu kan. Berarti 1 juta itu dia campaign promo kita. Mari kita berusaha untuk membuat Irsyad gak jomblo dan Josephine untuk mendapatkan cinta abadinya. Tagline. Lo kagak ada jaim-jaim. Di hutan pinus. Di Sentul. Gunung Pancar. Ya begitulah saja. Aku aja kaget loh pas dikasih tahu, aku kayak ini sejak kapan ada pembicaraan seperti ini. Terus kan kita kasih pilihan. Jadi kamu bilang, yaudah Irsyad aja. No, kamu udah bilang duluan, baru pas malamnya kayak 1 juta kamu pergi date loh, hah? Apaan? Aku aja kaget. Ya sudahlah, kita jalanin saja. Agak sedikit PR sih, karena gue sama Prilly kan tadinya teman sekelas kan di kampus. Terus waktu itu untuk akhir semester ada final project dan dia jadi ketua kelompok, gue jadi grup kelompok dia gitu kan. Terus Prilly kan orangnya ambisius, pinter, rajin gitu kan. Sedangkan gue ya gitulah standar mahasiswa. Terus gue waktu itu lagi Plain. gue waktu itu lagi ngejalanin project stripping juga, jadi gue nggak bisa ikut kerja kelompok, nggak bisa ikut brainstorming, nggak bisa ikut kumpul-kumpul segala macam gitu. Jadi gue paling sekali-sekali ikut video call pas mereka lagi ngumpul gitu kan.
Terus ya udah karena gue jarang ngumpul, gue sering diomelin sama Prilly, mana nih Syat, lu bikin lo gini-gini kan lu udah nggak datang kerja kelompok, lu bikin lah gini-gini. Udah mulu gue kerjaan sama Prilly, jadi gue kayak pusing, aduh ini orang ngomel-ngomel mulu, pusing gue. Gitu. Akhirnya ketemu di project ini, gue harus suka sama dia, jadi gue harus berubah pandangan yang dia sebagai ketua kelompok yang ngomel mulu, orang yang harus gue suka gitu. Itu sih PR-nya di situ. Gue ada sih satu scene yang bikin yang sama Cita ya? Di kafe kan? Enggak, no, Oh, maksudnya yang yang sama gue. bikin agak kesel juga sih sama Josephine. Karena ada satu scene yang dia balas dendam. Oh iya. Ada kita yang karena dia kan salah satu yang mau di PHP-in juga gitu. Nah, jadi mereka mau revenge ke kita satu geng. Adalah kita dilemparin sesuatu dan itu juga diulang-ulang. Dan dia mukulnya itu ngelemparnya itu bukan sebagai Reta, tapi sebagai Josephine yang kesel. Wah iya Kayak suntek aja gue kayak haha lihat aja kalian ya. Terus kameranya kayak gue juga ikutan tau. ya jangan keras Kok gue nggak ikutan sih, gue juga pengen. Gue kagak ada. Gue tuh lempar-lemparin nih. Pengen dibukin orang. Halo Yusoners, jangan lupa untuk saksikan Menetmo tanggal 24 Januari 2019 di bioskop Kesayangan kalian. Bioskop mana aja, jangan streaming ya. Nanti rugi bandar.